Baiklah, selamat pagi semuanya, Pak Zulham dan para mahasiswa. Mari kita mulai membahas pilar ketiga dari proses penciptaan $1 million app ini. Pilar ketiga adalah growth marketing. Jadi secara garis besar adalah marketing ya. Kita akan mencoba membahas dunia lain nih dari teknologi, informasi, dan komunikasi meskipun ujung-ujungnya kita semua akan perlu marketing ini. Biasanya ini yang paling menguasai di ITB adalah anak-anak SBM. Tapi marketing ini perlu dikuasai oleh semua ya, karena ujung-ujungnya kalau punya produk harus pandai marketing. Dan kita lihat bagaimana keberhasilan Oppo dan Vivo itu, kan pemiliknya sama ya. Justru 70% dari proses keberhasilan itu setelah inovasi adalah marketing ya. Jadi kalau kita tidak pandai marketing, punya produk sehebat apapun, ya orang akhirnya nggak tahu dan nggak beli, nggak pakai. Oke, what is growth marketing? It is the process of driving your users to your app to download and purchase what you are offering while increasing the appreciation of your app in the process. Jadi sebetulnya ya secara prinsip sama dengan marketing yang lain ya, memberitahu, kemudian eh, memberikan pesan yang baik, memberikan informasi, kemudian membujuk secara sadar dan tidak sadar, akhirnya mereka menggunakan ini. Kita sudah membahas secara sekilas, ini diperlukan oleh dari 3 sifat penting sebuah perusahaan, khususnya startup, dimiliki yang ini oleh eh, the aduh ini the hipster aduh ini kok saya ingat lupa terus ya. Yang ini nih istilahnya, ingetnya hamster terus. Hustler, Pak. Ya, The Hustler. Ya, The Hustler itu Hustler oh, marketingnya. ini kok jadi, waduh, kok jadi harus login ini saya ya. Ntar, klik dulu. Ini baru ada update ini. Tadi malam, jadinya di case ada, harus dibersihkan dulu case-nya. Ntar, Jos. oke. Waduh, ntar ya. Saya pakai yang lain dulu deh. Pakai Chrome dulu. Kok nggak bisa ke ini ya? Ntar saya ganti tambah laptop dulu ya. Atau ada yang bisa dulu ini dulu. Bantu share screen saya dulu. Ada kendala dulu nih. Mungkin eh coba Teh Atina sudah ada belum? Saya saja, Pak, boleh, Pak? Ya, dari Pak Zulham dulu, mohon maaf. Ya, Pak.
saya tiba-tiba jadi tertendang begini nih. Oke. Juga nggak bisa login Pak ke Edunext. Sama ini. Ini kadang-kadang SSO-nya suka ada problem ini. Gak apa-apa, next aja. Oh, saya oke, gak apa-apa, saya nggak akan lihat ke sana deh. Saya baik, Pak Zulham, saya akan pakai PDF saja kalau begitu. Oke Pak. Saya bisa share screen lagi ya. Oke, baiklah, saya akan PDF saja karena itu nggak bisa ya. Nah, kita kembali ya ke sini. Jadi pada prinsipnya growth marketing ini bagaimana kita menciptakan suasana agar calon pengguna kita mau mencari, kemudian mendownload, menggunakannya, dan kemudian merasakan berbagai manfaat dari aplikasi kita. Itu ya. Ini memang diperlukan oleh the hustler terutama ya, yang berbakat, paling berbakat di antara 3 orang elemen pembangun dari sebuah perusahaan virtual startup ini. It is the continual education of your users to the advantages, benefits, and results your app brings that no one else provides. Jadi spesial ya yang kita tawarkan itu. It's about conveying how your app is both unique and irresistible. Nah, market to what people want, give them what they need. Nah, ini penting antara want dengan need ya, kita udah ringkas sebelumnya. Manusia banyak maunya, tetapi pada saat harus mengerjakan yang benar-benar diperlukan, malas biasanya. Seperti manusia ingin sehat, tapi saat mengerjakan pola makan, mengerjakan olahraganya, malas. Nah, di sini bisa aplikasi kita memberikan solusi. The best advantage is to have your product readily available to a starving market that wants your solution, no matter how simple that solution may be. Jadi sesimpel apapun, tapi kalau itu bisa menjawab kebutuhan mereka, ya keinginan dan kebutuhan, itu bisa jadi hit di market. Ya dulu pernah misalkan yang Flappy Bird itu ya, yang buatan Nguyen siapa gitu yang dari Vietnam, itu bisa hit luar biasa karena ya menggelitik begitu ya, membuat para selebritis juga main. Oke, the three ideas guidelines are buyers, timeliness, and frequency. Buyer, a person who recently purchased a similar product. Naturally, groups of people who previously purchased a similar product are far more valuable than those that haven't. They have shown that they are willing to pay for the solution. Jadi orang yang baru menggunakan Duolingo misalkan ya, nah kemungkinan besar bakal perlu aplikasi bahasa yang lain, kamus dan lain-lainnya yang mirip-mirip. Itu. Cuma ya kita memang ini agak susah bagaimana kita menemukan orang-orang tersebut. Nah, makanya salah satunya adalah cari momennya di sini ya, timeliness. The more recent a person purchase something like what you offer, the more receptive they will be to your app. Mirip ini. Lokalitas ya, locality of time, locality of type. Kemudian di sini frekuensi. The more frequently someone buys a product, the higher their need is for that solution. Jadi kalau orang yang memang senang aplikasi itu lebih mudah. Ini ada dari sisi 3 karakter pengguna dari yang 5 sebelumnya, ada berbagai macam tipe itu ya. Nah, memang tipe yang kita bidik paling awal tentu saja adalah oke. Saya ini dulu. Ini sudah direkam sebetulnya ke cloud, nanti tinggal di download aja. Ini sudah posisi direkam ya teh.
Oke, lihat. Understand your users. Marketing is about human behavior and applied psychology. Robert Collier, author of Riches in Your Reach. Ya, jadi orang-orang kaya yang bisa kita jangkau. Khususnya sih yang kaya relatif terhadap harga aplikasi kita. Harga aplikasi gratis. Maka semua orang jadinya kaya. Nah, makanya harus kita buat mereka itu ada dalam jangkauan kita. Wrote that to understand your users, you want to enter the conversation that is existing in your prospect's mind. Nah, jadi kita harus satu frekuensi dengan mereka, dengan kebutuhannya, dengan masalahnya. You must penetrate their interest by being creative, authentic, and simple to understand. Mulai dengan yang sederhana dulu. Lihat bagaimana game-game itu, khususnya iklannya ya, animasinya begitu menggoda gitu. Tinggal tarik-tarik, colek sedikit, langsung memberikan reward yang banyak. Memperlihatkan tantangannya. Menggoda seseorang seperti, cemen kalau nggak main, ini gampang gitu. Tapi menarik, bisa mendapatkan banyak hal dari sini, kebahagiaan gitu ya. You must provide more value in your marketing than others who offer similar products or services. The key to growth marketing is to find your target market first. Nah, ini makanya nanti di business plan ada business plan isinya yang utamanya ada 4, ada produk, ada marketing, ada finance, kemudian ada organization. Nah, ini marketing ini yang pilar ketiga, kita menentukan target market. Target market tadi ya setidaknya sudah minggu lalu kita bahas, mulai dari pioneer atau yang paling di depan itu ya, innovator kalau di sini di buku ini. Nah, itu yang sasar. Jadi kalau ada reviewer yang mau, wah itu luar biasa ya. Karena mereka adalah influencer. Nah, kalau bisa sih kita memberikan kesempatannya kepada ambasador. Kalau Raffi Ahmad memainkan, diliatin, wah itu, atau Atta Halilintar gitu ya, pengikutnya jutaan bakal ikutan ya, ikutan mencoba. Only then you can fully understand them. The more you understand their needs, the better you can connect with them, and the easier it becomes to drive them to download your app. Okay. Have the right message. When it comes to downloading and purchasing apps, people don't download or purchase out of necessity. They download and purchase based on emotion. Nah, lihat. Manusia itu mainnya emosi kalau mendownload, menggunakan, membeli itu ya. Justifikasi biasanya belakangan. Kalau orang mau, uangnya punya, karena ini gratis ya aplikasinya. Jadi semuanya disebut kaya bagi kita. Jadi uang bukan masalah, tinggal emosinya. Gitu. Just like any purchase people make, they buy from emotion first. They later justify the purchase with logic, mencari pembenarannya kalau udah suka. Apalagi sultan, orang kaya. Beli mobil 7 miliar, berapa miliar, beli aja dulu. Gimana nanti? Nah, banyak orang kita, terutama yang ini ya, kalau udah gengsi itu berapapun dibeli, meskipun dia harus minjem dulu, jual sesuatu dulu gitu. If your marketing materials don't stand out and leave an impact, you will simply get lost in the sea of messages your prospective users ignore each day. Nah, jadi calon kita itu pasti menerima iklan itu banyak sekali dan banyak mengabaikan. Nah, kalau kita bisa membuatnya penting, pasti tidak akan masuk yang diabaikan. The difference is in your message. Simple tweaks to your message. Message ini bisa berupa iklan, animasi ya. Can make the difference between success and failure. It can turn a struggling app into a $1 billion app. Nah, oke. Saya sekarang ingin melanjutkan dengan dibantu oleh kalian. Kalian tinggal baca dan saya memberikan ulasan saja ya. Ini bisa cepat. Kita akan buat cepat. Nanti saya ingin menyapa wakil ketua kelas hari ini ya. 2 wakil ketua kelas sudah sejauh mana tabel virtual team ini, virtual startup team. Kemudian tiap orang akan saya tanya random ya, 2 aplikasi yang sudah dibayangkan.
Apalagi kemarin libur ada panjang ya, jadi idealnya sudah menemukan 2 calon aplikasi tersebut. Baiklah, saya akan bertanya kepada Samuel Gondokusumo. Silakan Samuel. Saya tayangkan, Anda bacakan, Anda terangkan. Samuel monitor. Halo Samuel. Pak Zulham sama Teh Atina berarti sambil paralel disiapkan saja presensinya ya. Oke, baik, Pak. Presensinya akan seperti apa, Pak? Ya, yang gampang sajalah, view course saja ya, dan baik, Pak. nge-view yang ke modul ketiga. Ya, mengenai pilar ketiga ini. Growth marketing. Samuel, monitor Samuel. Samuel Gondokusumo. Halo Pak, suara saya masuk? Ya, oke, Samuel. Lanjut ya. Silakan, dealing with competition. Oke, Samuel. Silakan diterangkan. Oke. Dibaca aja dulu. There's a good chance whatever app idea you have, there are hundreds, if not thousands of similar apps that solve a similar problem. Oke, apa katanya? Dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Jadi cukup mungkin kalau kita punya suatu aplikasi yang menyelesaikan masalah tertentu, sangat mungkin kalau udah ada aplikasi lain yang mencoba untuk menyelesaikan masalah yang sama. Ya, aplikasi itu pasti Nggak cuma tujuannya, beberapa, tapi bisa sampai ratusan ribuan. ya, tujuannya aplikasi kita itu pasti menyelesaikan masalah orang. Dan masalahnya kalau masalah jutaan atau miliaran orang pasti akan jadi million dollar app ya. Dan jangan heran, di sana sudah ada jutaan aplikasi di marketplace itu. Jadi aplikasi kita sangat mungkin sudah banyak yang mirip. Tapi itulah dunia. Jadi ya kita harus mau bersaing di tempat yang seperti itu ya. Jadi harus ada value yang khusus, marketing yang keren, yang akurat gitu sehingga orang tetap mau pakai aplikasi kita. Oke, dilanjutkan. Don't let that stop you from creating something unique. If something already exists and has proven to be successful, it means users' needs have been met. It means the product market fit has already been proven. Proven products can always be improved upon. Berarti meskipun sesuatu solusi ini udah ada dan udah sukses, masih mungkin ada ruang untuk dikembangkan lagi untuk memenuhi kebutuhannya pelanggan. Oke, jadi ya sebetulnya ya product market fit ini kalau aplikasi sudah ada berarti memang di sana sudah banyak kebutuhan, sudah terpenuhi. Boleh jadi baru sebagian oleh aplikasi yang ada. Selalu ada celah untuk orang kreatif itu membuat aplikasi yang lebih baik. Oke. Nah, bagaimana orang mendownload app? Nah, di sini kita lihat. Meskipun burem ini ya diambil dari bukunya, tapi bisa terlihat. Oke, silakan disampaikan. Dibacakan grafik ini maknanya gimana? Samuel? Duh, Ya, Samuel. lagi baca. Halo? Ya. Oke. Discovery sources. Jadi grafiknya bicara tentang Samuel, suaranya nggak ada Samuel.
Saya ganti saja deh sama Baskoro Adi Wicaksono. Baskoro monitor. Ya Pak, halo. Ya, Monitor. silakan. Silakan disampaikan gambar ini. Jelaskan. Iya Pak. Jadi di gambar ini kayaknya ada cara-cara di mana orang tuh kayak menemukan aplikasi yang ada di Play Store atau App Store gitu. Jadi di sini cara yang paling banyak yaitu melalui mereka sendiri yang browsing di App Store atau Play Store yang tersedia sebanyak 63% atau 58%. Kemudian dilanjutkan dengan sharing with friends and family. Kemudian yang ketiga adalah browsing the app list on the App Store sebanyak 34% dan 25%. Kemudian ada apps were already pre-installed, yaitu udah bawaan dari device masing-masing. Kemudian cara selanjutnya adalah discovered on social media dan dilanjutkan oleh general browsing on the internet. Kemudian searching the web. Kemudian cara selanjutnya adalah magazine or newspaper. Dan cara yang terakhir adalah reading a blog, yaitu sekitar 7% dan 6%. Oke, dari fakta ini kira-kira yang kalian akan lakukan untuk marketing aplikasi kalian nanti, gimana yang paling masuk akal, yang paling kalian bisa lakukan? Supaya para calon penggunanya bisa menemukan dan mengunduh dan menggunakan aplikasi kalian. Gimana, Baskoro? Halo, Baskoro? Aduh, ini kok menghilang lagi ya? Saya ingin bertanya ke Zahra Salsabila deh. Halo Zahra. Iya, Pak. Ya, marketingnya mau bagaimana jadinya lihat fakta kayak gini yang kalian bisa lakukan? Halo Pak, monitor. Suara saya hilang tadi. Oke, Baskoro, terima kasih Bas. Tadi udah menghilang, udah diganti dulu sama Zahra. Zahra, silakan. Mohon maaf tadi, apa Pak? Kalian kan akan bikin app, ceritanya udah punya app nih. App-nya sudah ada di App Store. Iya. Terus, supaya pilar ketiga, Zahra, pilar ketiga apa? Marketing ya Pak. Oke, nah, jadi marketing aplikasi itu apa? Kalau udah di App Store, berarti yang kedua lebih baiknya. Apa yang akan kalian lakukan untuk memasarkan aplikasi kalian? Sosial media mungkin ya Pak? Atau pengguna itu akan mendapatkan benefit kalau misalnya dia nge-share aplikasi itu ke rekannya. Gitu mungkin Pak? Ya, itu yang paling utama. Lihat di sini 50-41% ya. Sharing with friends and family, dan nanti bisa menggunakan sosial media gitu. Jadi itu yang dari sini yang paling gampang bisa kalian lakukan tanpa biaya, kasarnya nggak usah bayar-bayar. Memang kalau kalian bisa bayar Raffi Ahmad kayak gitu ya untuk mengiklankan Ria Ricis, wah itu pasti jutaan langsung downloadnya. Tapi kan mahal itu biayanya kan, gitu. Nah itu jadi apa namanya yang kalian bisa lakukan yang sekarang, karena kita tidak bisa berandai-andai. Kita lakukan apa dengan yang bisa kita lakukan. Oke, there is no need to reinvent the wheel.
Nah, di sini the skyrocket method ya, ada 10 langkah nih. How to be found on the App Store. Nomor 1. Nah, ini yang mulai dicatat nih ya, terutama bagi the hipster nih. Kalau the hustler itu yang membuat visi dan bersiap marketing. Nah, kemudian sekarang the hipster nih, desainernya harus mulai nih, creative and searchable name. Makanya namanya jadi penting. Oke, saya akan bertanya sekarang kepada Gina Septiani Putri. Nomor 1, Gina. Halo ya Pak. Ya, baik. Supaya mudah, katanya di sini ada 10 nih, 10 langkah. The skyrocket method. Mulainya dengan creative name. Supaya mudah ditemukan di App Store. Karena dari tabel ini, paling gampang itu orang paling banyak mencari di App Store. Setelah mendengar dari family, kemudian dia dengar hanya namanya saja, dia akan cari di sini. Ya, di sosial media nggak bisa diklik misalkan ya, dia akan cari di sini. Dan supaya mudah dicari ada 10 langkah nih yang nanti terkait dengan desain, termasuk nama aplikasi Anda. Gitu ya. Nah, mulai nomor 1, silakan. Yang pertama itu creative and searchable name. Keyword in the title is primary way to your app will discover. Put some keyword in your title. Nah, itu contohnya. Contohnya YouTube itu ada watch, listen, stream. Kalau Bukalapak ada jual beli online. Kalau Aduh, ini kok pada menghilang begini sih? Pada tidak stabil. Mudah-mudahan. Gina? Menghilang. Oke, buat nama yang unik, yang mudah dicari, tagline-nya nanti mudah nih, kayak gini ya. Makanya kalian nanti perlu nama dan tagline. Oke, yang kedua. Gina, kita ganti dengan Leonie Angela. Silakan. Leonie? Iya Pak, suaranya masuk ya? Ya. Yang Yang kedua kedua. itu ada eye-catching icon. User's first impression of your apps depends on your icon. Therefore, it is critical for your icon to be unique, compelling, simple, and deliver a positive association with your app. Jadi kayaknya ini buat gambar ikonnya di App Store atau Play Store-nya gitu sih Pak. Ya, harus keren ya, harus stand out gitu ya. Supaya orang mudah, jangan stand out-nya jelek. Orang ya mungkin kalau ekstrim bisa aja ya, tapi jeleknya bukan jelek Shinchan, jelek konsisten. Jeleknya jelek random, wah itu nggak pas ya. Oke, dilanjut nomor 3. Specific and searchable keywords. Statistically, keyword searches are responsible for most of all app downloads. It is important to look for keywords that have a high search volume, low competition, high probability of ranking. Keyword search-nya ini mungkin lebih ke bukan nama aplikasinya, tapi kayak di tag kategorinya gitu ya Pak. Jadi kayak misalkan buat pendidikan atau buat healthy lifestyle yang kayak gitu-gitu. Ya, nanti di description biasanya ada kan? Oh iya. Oke. Baik, Fatur sekarang, Fatur. Monitor Fatur. Silakan. Okay. Expert agree that user value video more than your description and screenshot. So, make a viral video that educates, excites, and inspire your audience to download your app instantly. Nah, ini perlu bikin. Silakan. Ya, jadi ya viral video itu lebih penting daripada deskripsi atau screenshot dari aplikasi kita. Jadi contohnya aplikasi apa yang heboh gara-gara viral videos?
TikTok sih, Pak. Ya, itu Pikiran salah satunya ya. Kemudian orang bisa dengan mudah hanya pakai kamera sedikit udah bikin yang keren, yang heboh. Kemudian bisa share ke yang lain, termasuk ke WA group kayak gitu ya. Iya, Pak. Pastilah. Sekarang TikTok, wah sudah bernilai puluhan triliun ya, udah berjejer gitu dekat-dekat dengan Facebook dan Instagram. Padahal itu baru beberapa tahun. Oke, kemudian Fatur masih. Ya, Ini Pak. bisa cepat lah, ada 10 ya. Oke, yang kelima adalah captivating screenshot. Captivate your users and inspire them to action with with screenshots. Your screenshot should be compelling, engaging, and persuasive. Berarti setelah viral video, kita juga masih harus nyediain screenshot dari aplikasi kita yang menginspirasi calon pengguna kita untuk pakai aplikasi kita, Pak. Ya, di mana disimpan? Di App Store ya, harusnya Ya, screenshot. jadi kelihatan ya, user udah lihat, menemukan, wah, lihat baca deskripsi biasanya malas, tapi lihat gambar-gambarnya. Kalau ada video juga di situ, animasi itu juga lebih baik lagi ya. Tapi tetap screenshot ini karena statik ini tetap perlu ya. Masih Fatur. Oke, Pak. Yang keenam adalah compelling description. 98% of users will read more than 200 characters. So your first few sentences must be compelling and entice the users. A proven method is AIDA, attention, interest, desire, action. Jadi Nah, itu ya. Oke, lanjut. deskripsi yang kita harus sediain di App Store kita itu harus singkat, padat, tapi menarik kepada mereka. Karena 98% pengguna nggak akan baca lebih dari 200 karakter. Nah, ini sifat-sifat yang begini ya. Mungkin ada sebagian dari kalian yang merasa gak penting. Ya, tapi itu sangat keliru ya. Bahwa yang dirasa paling penting itu coding gitu. Tidak ya. Di dunia nyata itu komunikasi ini bisa jadi jauh lebih penting. Yang bisa coding banyak. Tapi yang bisa coding, bisa ngurusin segala macam itu justru yang sedikit. Oke, saya mau bertanya sekarang kepada Albertus Agung. Nomor 7. Albertus Agung, monitor. Yes. Terdengar nggak, Pak? Ya, silakan. Oke, yang terakhir itu make a famous. Jadi kayak dengan banyak alternatif gitu bagaimana kita kayak membuat aplikasi kayak lebih menonjol dan membedakan dari yang lain dan jadikan aplikasi kita itu pemimpin di pasarnya gitu, leader di market, terus Ya. membuat terkenal gitu. Make it famous terus. Oh ya, terus membuat itu terus menggambarkan profil yang tinggi dan perhatian media gitu seputar kita nge-launch aplikasi kita gitu. Ya, Jadi inilah harus- kalau kita bisa mengaitkan ke selebriti atau selebgram kayak gitu ya, atau YouTuber, inilah langsung famous ini. Cuma yang ini boleh jadi sangat mahal nih. Tidak terjangkau oleh kita, kecuali kalian misalkan punya saudaranya, misalkan ya Raisa misalkan, atau Radit gitu ya, pasti gampang ya. Oke, lanjut. tempat saya belum ganti, Pak. Sudah ganti belum? Masih 7, Pak. Masih 7? Iya, bentar, Pak. Coba saya buka dari ini aja. Oke, enggak apa-apa. Mungkin ada kendala komunikasi ya. Saya mau minta ganti saja Muhammad Vito Ibrahim. Ini salah satu cara ya saya mengrandom begini supaya kalian semuanya memperhatikan. Vito, Ya, Pak. silakan. Ke-8, make it international localized. Your app have the potential to reach worldwide audience. Localizing your app, titles, description, etc. to your target country can increase download as much as 200% or even more. Nah, gimana jadinya? Nah, jadi ini app-nya itu harus bisa memiliki potensi untuk meraih target pengguna internasional, tidak hanya di lokal saja, tidak hanya di negara sendiri, tapi juga bisa menjangkau calon pengguna di seluruh dunia. Ya, terutama kalau
Oh, lalu aplikasinya generik ya. ya, lalu kalau aplikasinya apa ya, yang hanya lokal saja, judulnya, nama aplikasinya, deskripsinya disesuaikan dengan apa ya, negara lokal tersebut. Ya, Itu kalau judul biasanya sih memang susah ya, kecuali membidik judul yang sama untuk internasional, tidak ada makna yang buruk dimanapun. Itu ya, kalau judul. Tapi untungnya kalau di Indonesia kita target lokal aja udah 270 juta, potensinya 200 jutaan lah begitu. Beda dengan Timor Leste gitu ya, Singapura. Nah, Singapura mungkin langsung targetnya bahasa Inggris ya. Nah, tapi kalian kalau bikin misalkan game, ya kalau game sih biasanya universal ya, bahasanya komentar segala macamnya mungkin bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Hindi gitu udah cukup barangkali ya. Tapi bagi kita sih ini memang langkah berikutnya ya. Fokus saja ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi kita ini. Supaya tidak terlalu berat untuk di sini ya. Nanti kalau udah terus versi berikutnya tambahkan. Oke, lanjut nih nomor 9. 9, attract user reviews. User form first impression after reading a few reviews. So make sure that your app reviews are encouraging and ensuring others that your app is good. On the other hand, it also gives you feedback. Jadi sebisa mungkin reviewnya itu bagus karena calon pengguna itu kadang kalau mau install suatu aplikasi itu ngelihat reviewnya dulu. Nah, kalau reviewnya itu apa ya, sentimennya bagus, itu makin atraktif Ya. aplikasinya kita. Oke, saking bagusnya efek dari review, banyak di antara produsen itu membayar orang untuk review, ya kan? Sama dengan ketika launching sebuah gerai, misalkan gerai baru. Nah, wah, antrian sampai panjang, padahal antrian mengular itu semuanya dibayar, itu bisa jadi sampai kayak gitu tuh marketing itu. Ya, memang di dalam marketing tidak ada istilah itu apa namanya menipu atau gimana ya. Namanya juga marketing. Bayar orang asal sanggup, biarin aja mengular. Bikin review banyak gitu ya, asal tidak membodohi gitu ya. 10. Lalu 10, make it social. Maintaining active social media pages is crucial for gaining new users and retaining current ones. Jadi dengan adanya presensi media sosial yang aktif itu bisa mendapatkan calon user baru. Kalau aktif itu apa ya? Ya. Dan yang sekarang juga tambah betah gitu ya, tidak uninstall ya. Biar betah ya. Oke, kita lanjut nih. Lalu paid traffic. Another way to market your app is through the paid traffic method, such as advertisements. When it comes to undergoing paid traffic, it's all about sending the right message to the right audience at the right time. Jadi ada cara marketing lain, yaitu dengan berbayar, traffic yang bayar gitu. Ya, beriklan aja sih ini ya. Bertarget, nanti kan kita bisa beriklan di YouTube, di mana dicari target audiens kita, disesuaikan. Tapi ini mahal masalahnya ya. Kita harus yang kreatif karena starting point kita nggak punya uang. Jadi menggunakan cara-cara yang nggak pakai uang ya. Oke, final. Lalu ada pesan dari J. Abraham, if you believe in the product or service that you are selling, then you have a moral obligation to do everything in your power to get your product or service in the face of your potential customers. Maksudnya gimana? Maksudnya, jika kita percaya sama produk yang kita jual, kita punya kewajiban untuk melakukan segalanya agar produk yang kita percaya itu dapat dikenal ya. Dapat sampai informasinya, ya itu marketing itu. Kalau produknya bagus, otomatis kita ingin
mendakwahkan gitu ya, menyampaikan, menjadi misionaris dari produk kita sendiri karena ini bagus gitu. Kita kan selalu ingin, manusia itu fitrahnya kalau memiliki sesuatu yang manfaat pasti ingin memberitahu orang-orang terdekat kita. Apalagi produknya bagus sebanyak mungkin, apalagi ujung-ujungnya nanti membuahkan hasil juga bagi kita. Oke, hari ini kita sampai di sini, tapi saya ingin bertanya dulu kepada kedua kelas kita. Wakil ketua kelas lah hari ini, Fatur sama Nadia ya. Sudah seperti apa virtual startup kita, dan saya akan secara random bertanya 2 ide aplikasi dari setiap orang, karena setiap orang punya kewajiban mikirin 2 aplikasi ya. Fatur sama Nadia. Nadia dulu deh, Fatur tadi sudah kepanggil. Baik, halo pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya kalau saya lihat di sini di sheet-nya sebenarnya udah pada ngisi gitu sih Pak. Coba Karena bisa di share screen. Oke baik, sebentar ya Pak. Sambil melakukan presensi ya. Masuk ke masuk ke modul 3. Sudah terlihat Pak? Ya, masih hitam sih, sebentar lagi mungkin nyampe. Oh ya. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Ini masih belum Pak? Masih belum lihat sih, saya masih hitam. Udah nih. Oh, udah, oke. Kalau di sini dilihat udah rata-rata udah ngisi. Wah, hebat nih. Tapi mungkin belum semua ada penjelasan singkatnya gitu. Mungkin ada yang masih kurang-kurang. Enggak apa-apa. Udah. Nah, dari sini nanti dipilih yang menurut kalian paling cocok. Nah, tapi saya ingin tahu tuh yang EduNext itu. Coba yang bikin EduNext siapa itu? Saya ingin bertanya. Wildan, Farhan, sama Fadil. Fadil atau Fadli? Gimana? Ya itu masih ini sih Pak, masih kayak rencana, belum kayak, ya maksudnya bikin aplikasi serupa gitu, bukan kayak persis EduNext sih. Ya. Mungkin gitu Pak. Nggak apa-apa, apa namanya, saya senang aja gitu. Cuma kira-kira mau kemana nantinya gitu. Oh iya, ya kayak ini sih Pak, kayak website perkuliahan gitu sih Pak mungkin. Cuma mungkin nanti kita bikin fitur-fitur tambahannya gitu. Iya. Oke, ini kan mobile app, jangan website. Oh iya Pak, nanti dibikin mobile-nya Pak. Tenang. Ya mungkin gitu. Baiklah. Oke, nah ini saya udah senang ya, kita lihat bahwa untuk baju-baju yang keren juga ya, distro terutama rata-rata itu minimum 6:1, biasanya sampai 10:1 ya. Desain itu bikin 10, yang diambil 1, itu yang mahal banget ya. Tapi kalau yang tidak eksklusif sih biasanya kan kalau distro memang nggak bikin banyak-banyak ya, satu desain itu. Oke, ini di kelas berapa K1 ya? Di kelas K2 coba lihat. Oh ya, ini Pak K2. Wah, hebat nih. Coba ke bawah. Udah ya, semua ada yang 7 ya. Oke, itu semua udah kebagian anggotanya. Itu masih ada yang kosong barusan? Ya ini mungkin ada kurang 1 gitu sih Pak. Memang nggak ada berarti ya. Tapi yakinkan ya bahwa nama kalian sudah masuk ke sana. Jangan sampai tidak ada. Berarti ini baru cuma 2 orang nih, Parnaik sama Paul. Parnaik sama Paul. Mana suaranya? Kalian berdua saja nggak apa-apa? Aman Pak. Aman ya? Ya Pak, aman. Sip. Tapi kalau ada satu orang lagi nggak apa-apa sih Pak. Saya pun bukan menolak kalau satu orang lagi datang. Ya, tentu saja. Cuma kalau jumlah orangnya memang segitu ya apa boleh buat toh. Kalau kalian bisa berdua, oke, kita
jalan dengan berdua. Coba yang kelas 1 lagi ada yang kosong gini nggak? Oh, sepertinya nggak ada Pak kalau yang kelas 1. Cocok ya? Kecuali nanti kalau ada yang PRS dan lain-lain. Nah, pastikan kalian sudah saling mengenal satu tim ya ini ya. Berarti semuanya sudah ada, sudah aman. Nah, baiklah. Kalau begini nanti kita urutkan saja bahwa yang akan diambil adalah yang menurut kalian terbaik. Kita tahun ini tidak akan memfilter aplikasinya. Tapi kalian yang terbaik, kalaupun tipenya sama, enggak apa-apa. Di sana bisa ada 100 aplikasi yang sama, kata tadi juga ya. Jadi biar saja asal nanti ada keunikan masing-masing. Ada Twitter, ada Instagram, ada Snapchat, ada yang lain-lain. Itu punya keunikan tersendiri dan membangun sebuah konglomerasi dari aplikasi media sosial. Masing-masing punya keunikan tersendiri. Kalian juga asal punya unik saja nanti ya. Tadi udah bicara mengenai Skyrocket Marketing yang 10 tahap. Selain yang tentu saja yang lain termasuk paid traffic sama membeli ke ambasador itu ya. Produk atau brand ambassador. Baiklah, kita akan lakukan dulu presensi untuk pemastian saja. Terima kasih Nadia. Mungkin dari Teh Atina dulu, kita cek dulu presensinya. Dan mungkin ini adalah cek presensi yang terakhir ya. Supaya berikut-berikutnya kita nggak ngecek gitu. Biar nggak habis waktu. Nanti setelah ini Pak Zulham, silakan Teh Atina di-share dulu. Siapa saja yang belum presensi, kita panggil gitu saja deh. Dan dari Pak Zulham juga boleh, nanti boleh diketikkan saja misalkan siapa yang belum kita panggil. Saya cek ada 3 orang Pak yang belum. Coba di ini saja dipanggil barangkali. Daniel 015, terus Muhammad Darel, sama Muhammad Farhan. 3 orang yang belum hadir, belum melakukan presensi. Karena orang tersebut tidak ada, sepertinya partisipan juga cuma 92, berarti dianggap ada, Pak. Siapa yang ada? Saya ada. Ini dari tadi Edunex saya lagi lemot aja, Pak. Lagi buffering terus. Siapa yang ini? Muhammad Darel, Pak. Tadi Darel. Barusan udah sih. Coba saya Darel refresh lagi ya. Oh ya sudah Pak, baru masuk Pak yang Muhammad Darel. Oke, sip lah. Nah, kemudian dari Pak Zulham silakan. Siapa yang belum? Ya, di kelas 02 ada Nathaniel Angelius Cahyadi sama Samuel Aristides. Samuel Aristides sama Nathaniel Angelius ada? Di Zoom juga nggak ada mereka, Pak. Berarti tidak ada, Pak. Baik, dari Pak Zulham ada yang mau disampaikan dulu? Ya, paling mulai minggu depan kita sudah mulai masuk teknis, Pak ya. Perkenalan framework apa aja yang ada, contohnya, dan kita coba explore 2 lah yang paling utama yang sering dipakai orang ya untuk development aplikasi. Seperti itu, Sip. Jadi kita akan berganti dulu dari marketing pilar ketiga ke teknis dulu supaya tidak terlalu mengawang-awang terus. Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, jaga ya kesehatan. Kita akan mengarungi gelombang ketiga nih, sudah belasan ribu per hari COVID. Ya, jadi jaga imunnya dengan baik. Oke, terima kasih Pak Zulham, Teh Atina, dan rekan-rekan semua. Kita sampai di sini dulu. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Saya tutup ya.